di desa kecil Montrolo, Italia, tinggal seorang gadis muda bernama Pina Pasta. Dia mewarisi La Piccola Pasta, restoran keluarga yang penuh kenangan, di usianya yang baru 16 tahun. Tantangan pertama datang di malam yang tak terduga. Hujan deras mengguyur, jalanan sepi tanpa pengunjung, bahan makanan menipis, dan yang lebih buruk lagi kompor gas tiba-tiba mati. Rasanya ingin menyerah, sampai sesuatu yang ajaib terjadi. Spatula kayu warisan nenek buyut Maestra Spatula tiba-tiba berbisik lembut, "Tenang, Pina, sabar dan syukur. Itu yang kita butuhkan." Dan kalian tahu apa? Spatula itu mulai bergerak sendiri, mengaduk saus dengan lembutnya. Keesokan paginya, pelanggan pertama yang mencicipi pasta buatan Pina tersenyum bahagia dan berkata, "Rasanya seperti pelukan ibu." Saat itu Pina sadar, dengan cinta dan kesabaran, tidak ada yang tidak mungkin. Ikuti kelanjutan petualangan Pina Pasta bersama Maestra Spatula. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. La Piccola Pasta, resep dari hati. Pina, meski masih sangat muda, dia punya mimpi besar untuk meneruskan warisan resep neneknya. "Aku bisa, aku pasti bisa, untuk nenek dan semua pelanggan pertama hari ini," ucap Pina dengan penuh tekad. Meski tangannya sedikit bergetar menghadapi tantangan hari pertama. Tapi siapa sangka, justru di saat Pina hampir menyerah karena saus yang tumpah, sebuah keajaiban terjadi. Dari laci tua yang tak pernah dibuka, muncul cahaya misterius dan spatula ajaib bernama Maestra. "Halo, namaku Maestra Spatula. Aku sudah lama menunggu chef sejati," sapa sang spatula dengan lembut. Dan begitulah awal mula petualangan tak terduga di La Piccola Pasta, tempat di mana mimpi dan keajaiban masakan menyatu dalam hidangan istimewa. Suatu malam, setelah beresin dapur, Pina asik ngobrol sama Maestra Spatula tentang misteri di balik. Kenapa sih semua orang suka banget sama pasta? "Pina, pasta itu bukan asli makanan Italia," kata Maestra. Pina kaget mendengarnya. "Lalu dari mana?" tanya Pina penasaran. Maestra Spatula menjawab, "Pasta pertama kali dibawa dari Tiongkok ke Italia sama Marco Polo." Pina semakin penasaran. Tapi apa yang bikin pasta jadi makanan yang dicintai seluruh dunia? Italia. Yang bikin pasta jadi punya ratusan bentuk yang kita kenal sekarang. Maestra menjawab dengan bangga. Dan yang paling spesial, pasta itu fleksibel banget. Mau dimakan mewah bisa, mau simpel juga oke, ujarnya lagi. Pina menanggapi, "Ya, kau benar. Mau masak capek atau santai buat dinner romantis, pasta selalu jadi pilihan sempurna." Suatu hari, Pina masuk ke dapur dengan buku usang di tangannya. "Hari ini, aku akhirnya nemu sesuatu yang udah lama hilang. Buku resep rahasia peninggalan nenek Lucia. Kalian tahu nggak, waktu kecil, aku sering banget lihat nenek masak di dapur ini. Setiap gerakannya kayak menari, setiap sentuhan tangannya punya cerita. Tunggu, ini bukan resep biasa. Di setiap halamannya ada tulisan yang berkilau, kayak mau ngasih tahu sesuatu. Nah, ternyata benar. Dikatakan, resep rahasia memasak itu ada di hati yang memasaknya. Lihat deh, basil ini berkilau, tomatnya bahkan kayak bersenandung. Dan yang paling spesial, Maestra Spatula, spatula ajaib warisan nenek yang selalu bikin masakan jadi lebih istimewa. Mau tahu lebih banyak tentang petualangan di dapur ajaib Pina Pasta? Klik subscribe channel ini." Kling, suara pintu terbuka terdengar dari restoran yang sedang sepi. Pina melihat sang tamu. Dia datang tepat pukul 3 sore. Tiap hari Jumat, duduk di pojok, diam, dan selalu pakai topi lebar misterius. Bisik Pina pada Maestra. "Yang aneh, dia selalu pesan menu yang belum aku tulis. Hari ini dia minta pasta bintang laut dengan saus rembulan. Dia bukan pelanggan biasa, dia penguji rasa dari dunia lain," bisik Maestra Spatula. Pina terkejut mendengarnya. Pelanggan misterius bertopi lebar, siapa dia sebenarnya? Dan kenapa hatiku deg-degan tiap kali dia datang? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Setelah pelanggan misterius pergi, Pina sendiri yang membereskan mejanya. Tapi ada yang berbeda. Di atas serbet putih, sebuah koin bergambar bintang tertinggal. Aneh. Dia yang selalu datang tanpa suara, memesan menu yang bahkan tidak ada di daftar, kini meninggalkan jejak. Koin ini bukan sembarang koin. Ada ukiran halus dan inisial huruf L dan P, membuatku semakin penasaran. Pina menggumam. Aku masih ingat bagaimana dia menikmati setiap suapan. Matanya selalu berbinar,
seolah menemukan sesuatu yang istimewa dalam setiap hidangan sederhana kami. Tunggu. Dia juga meninggalkan secari kertas kecil bertuliskan terima kasih untuk rasa yang jujur. Apa artinya semua ini? Tanya Pina. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan kisah ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hai teman-teman, hari ini kita akan masak saus yang bisa bikin hati cenat-cenut jadi senyum lagi. Lihat nih, aku udah siap dengan apron tomat kesayanganku. Yang pertama kita butuh bawang putih fresh, tomat yang merah merona, daun basil, dan yang paling penting, cinta level maksimal. Oh, maestra spatulaku yang cantik mengingatkan satu hal penting, jangan lupa tambahkan sedikit tawa dan kenangan manis ya. Karena masak itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal hati. Di Italia, saus tomat ini disebut sugo. Dan yang uniknya, banyak keluarga Italia punya resep rahasia yang diturunkan lewat pelukan hangat nenek mereka. Ingat ya teman-teman, sebelum masak saus ini, jangan lupa senyumin dulu tomatnya. Karena masakan yang enak itu berawal dari hati yang bahagia. Suatu hari, ayah Pina duduk sambil menyeruput espresso, lalu berkata, dulu, ada satu nama yang bikin semua chef muda gemetar. Chef Rico. Chef Rico, siapa dia? Ya, tanya Pina penasaran. Legenda, pemilik restoran paling bergengsi di kota. Katanya, lidahnya bisa membedakan saus tomat dari 3 kebun berbeda dalam satu suapan. Ayahnya menjawab, Chef Rico bukan cuma sekedar koki biasa. Dia punya pasukan rahasia yang tersebar di seluruh Italia. Mereka punya satu misi, mencari chef muda berbakat untuk diajak duel memasak. Setiap chef muda bermimpi untuk bertemu dengannya, tapi tidak semua punya keberanian untuk menghadapi tantangannya. Hanya yang terbaik yang akan dipilih. Kalau dia nyari yang terbaik, mungkinkah dia akan datang ke restoran kita? Penasaran dengan kelanjutan kisah Pina? Ikuti terus ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Setelah kisah dua legendaris itu, ayah Pina terdiam sejenak. Matanya menerawang ke api kompor yang menari-nari. Tak lama, dia kembali berbicara. Rico bukan cuma lawan masak nenekmu. Mereka juga teman lama, sangat dekat. Dekat, maksudnya, kayak sahabat? Tanya Pina dengan mata berbinar penasaran. Ayah Pina tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Lebih dari itu, mereka saling menginspirasi, saling mendorong. Tapi, Rico memilih jalannya sendiri. Terus kenapa mereka berpisah? Tanya Pina. Ayahnya menjawab dengan lembut. Itu, cerita yang belum waktunya kamu tahu. Dapur kembali sunyi. Spatula maestra bergetar lembut di tangan Pina, seolah berbisik bahwa beberapa rasa menyimpan rahasia lebih dalam dari sekadar bumbu. Penasaran dengan kelanjutan kisah Pina? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Suatu sore di hari Jumat, tamu misterius kembali datang. Pina mengamatinya dari jauh. Namun, kali ini berbeda. Pina menemukan surat undangan aneh di mejanya setelah pria itu pergi. Apa ini? Undangan kompetisi? Tanya Pina. Bawa koin bintang bertulis Alpi kemarin sebagai tanda pengenal. Tulis surat itu. Pina, Alpi itu, Chef Rico, kata ayah Pina. Pina kaget mendengarnya. Undangan ini, El Maestro Pasta, Chef Rico. Tunggu. Ada pesan rahasia, Pina. Aku mencari chef muda yang bisa mewarisi resepku. Temui aku di Pulau Basilico. Ayah, aku harus pergi. Ini bukan sekadar kompetisi biasa. Ini tentang warisan kuliner terbesar sepanjang masa. Aku akan memecahkan misteri ini. Kalau begitu, bawalah kunci ini. Kunci menuju dapur rahasia Chef Rico. Berhati-hatilah. Pina, ikuti petualangan Pina mengungkap misteri terbesar dunia kuliner. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk episode selanjutnya.